Ya, namanya juga karyawan. Selamat malam dari kami, podcast horor karyawan. Harusnya mah assalamualaikum. Subhanallah. Kan ini tuh episode spesial Ramadan. Oh ya. Puasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kakak mulai nggak sering ya masalah. Halo guys. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya Ya. kita ucapin dulu dong. Ucapin apa? Selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim, terkhususnya di Indonesia. Semoga ibadahnya di bulan puasa ini, di bulan suci ini dapat dapat berkat. Amin. Dan diberikan dapat berkat rahmat. Dia dapat berkat. Pulang mau kresek 2 aja berkat. Dapat rahmat gitu kan. Dapat rahmat. Lah si rahmat emang bisa didapetin. Guys, berat. Halo guys, selamat malam, selamat datang kembali di podcast sama juga karyawan. Dimana episode pertama ini episode spesial ya, episode spesial lagi, kan kemarin udah Q&A sebelum ini spesial lagi. Bulan puasa, ini spesial lagi. Anjir, mantap. Jadi kita belum ngebahas yang generalnya dulu nih. Soalnya kan ini bulan Ramadan, jadi spesial Ramadan. Kita akan berarti tetap tag-nya mas seminggu sekali ya? Tetaplah seminggu sekali lah. Nah mungkin kedepannya kita bakalan ada tiap tag di bulan Ramadan ini akan ada Q&A ya. Yang akan kita bacakan. Jadi untuk kalian-kalian yang mendengarkan bisa aja kirim pertanyaannya ke mana? Ke siapapun lah. Mau ke akun personal kita boleh. Atau mungkin ke akun si temu medianya juga boleh. Oke, itu nanti ya kita akan bahas untuk minggu depan. Untuk minggu sekarang mungkin general pembuka dulu ya. Anjir, tapi can perkenalan Can perkenalan. Anjir. Belum opening. Ya, introduction gitulah. Halo guys, balik lagi bersama kami di podcast namanya juga karyawan. Bersama saya Novan dan saya Maman Tolelet. Anggar gimmick nama. Anggar. Kita membahas karena spesial Ramadan, kita bahas pembukaan di bulan Ramadan. Boleh. Yaitu kira-kira ngebahas apa nih? Ciuman sebelum puasa. Anjir. Saya mah belum nikah, jadi kan masih masih bersih dari hal-hal yang seperti itu. Aduh, tidak ingat episode yang kemarin. Kenapa episode yang kemarin? Cem-cemannya banyak anjir. Cem-ceman doang anjir. Ya. Kan jinah mah enggak atuh. Oh sih. Kan jinah ada jinah mata anjir. Jadi mau bahas apa nih? Masa cium-ciuman tuh. Oh iya, maaf. Bulan puasa. Sorry. Tapi kan kita tagnya habis buka. Ya tetap ya tuh. Nah, gimana yang nontonnya pas pagi-pagi? Tidak ada moralnya tuh. Emang menonton pagi-pagi tiba-tiba hanya jika nama ciuman enak. Baru juga sahur aja. Mama tante bener cina aja. Anggar nih yang udah sama kita. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Jadi dicaramnya kita akan bahas pembukanya itu di bulan puasa, yaitu adalah munggahan. Anjir, munggahan. Kalau munggahan nih sebelum kita ke promptor, munggahan versi Novan sendiri. Munggahan versi aku ya. Yes. Anjir aku. Bahasa kemarin pulang kampung kan? Pulang. Munggahan tuh. Ente. Nah, ironinya aku ya, aku teh gak terlalu seneng ikut munggahan euy. Ya kalaupun ikut juga palingnya cuma sekedar makan-makan doang lah sama keluarga. Itu doang. Gak pernah kayak kan orang lain mah ada event kayak main kemana. Iya. Sebelum masuk ke bulan Ramadan kan. Munggahan buat orang lain kan ada yang kayak gitu. Nah, yang main, ada yang main jauh gimana. Kalau aku mah, karena aku tuh emang orangnya jarang main jauh lah ya. Bukan maksud tuh gak terlalu senang liburan kemana-kemana. Karena aku juga suka bingung kalau kan liburan. Iya betul. Kalau liburan kan bingung mau ngapain gitu kan. Nah paling senang tuh ya udahlah, mending ngobrol-ngobrol sama keluarga, makan-makan gitu doang. Emang gak ada yang spesial? Gak ada, sekarang mah belum ada. Emang ntar kalau udah nikah ada yang spesial? Sama aja anjir. Sama aja sih. Tanyain kamera udah berapa tahun, sama aja kan ya. Sama aja ini.
Ya gimana menurut Anovan? Kalau menurut aku sih, oh iya, munggahan itu bisa jadi ajang momen lah, momen Berkumpul untuk berkumpul bersama orang-orang yang disayangi, termasuk si keluarga. Mungkin kan biasanya orang-orang yang ngerantau ya kayak kan bertemu dengan orang tua, dengan misalnya kakek kalaupun nenek. itu pun kita dapat izin buat libur atau kita dapat izin buat cuti. Tapi kan dikasih kan biasanya. Cuman kebetulan waktu munggahan kemarin tuh aku dapat libur 3 hari. Jadi ya udahlah kesempatan aku buat pulang. Kalau bentar orang potong lah. Benar orang gua tek di dia ya suara motor gede wae. Aslinya orang mau ngaminkan hayang tapi udah ganggu. Hayang nama hayang boga motor nu garandeng kieu teh. Itu mah kan emang udah selesainya kan? Emang. Udah selesainya gitu. Tapi nanya unggal tek wae gitu. Di dia dehnya. Apakah karena mungkin mereka juga pada saat siang motornya pada puasa nih? Padahal petinya, padahal bisa siang gitu digeber-geber teh. Nah, kudu pas orang ke tek ieu motornya sare mah. Terus. Udah ya? Berarti waktu kemarin pulang ngumpulnya siapa aja? Ya keluarga aja sih. Bapak ibu ikut. Bapak ibu ada. Ade ada. Wawa ada. Ya makan-makan lah biasa gitu. Makan-makan biasa. Oh iya. Makan-makannya ada yang spesial nggak? Biasanya kan kalau misalnya munggahin gitu ada makanan-makanan spesial nih. Paling naon sih, ngaran dia lembur-lembur mah paling leliwetan. Tapi kan beda, leliwetannya tidak pakai rice cooker betul. Pakai naon sih namanya teh? Kastrol ya? Kastrol. Anjir pakai oli anjir. Madam kieu anjir. Jadi pas datang langsung ngong anjir. Gak tahu sih udah sekarang yang pakai kastrol udah jarang anjir. Jarang memang. Udah jarang sih. Semua udah mulai pakai rice cooker. Tapi nggak enak pak, pakai rice cooker teh beda pak. Ya sih rasanya. Tapi biasanya kan kalau misalnya di kampung-kampung gitu, hitungannya kampung bukan? Nah, masih kehitungnya kota. Oh, masih kota ya. Masih. Soalnya si kameramen punya saudara yang di Sumedang, depan rumahnya teh masih ada kebun, terus ada saung gitu. Ya. Ngelewat pakai kastrol beda pas suasananya. Emang sih suasananya emang enak sih. Itu, naji pakai kastrol mah naji nepi ka kerak-kerak nage dimakan. Asli sih. Tapi mau pakai rice cooker mah hanya. So kadang meskipun si kerak-kerak nanti tutung gitu ya, tutung di rice cooker sama di kastrol tuh beda. Beda lagi. Beda. Jadi mun di kastrol mah tutung nangeuna di mun di rice cooker mah tutungnya kurang cairna karasa pisan beda. Aslinya aja. Nah, kalau menurut Adwi, munggahan versi Adwi gimana? Munggahan mah sejujurnya saya kemarin mah nggak munggahan. Tuhnya anjir. Samaan kita kan kita munggahan sama teman juga itu seminggu sebelumnya ya. Jadi cuman ngegrill lah, munggahan ngegrill loh. Naon anjir, munggahan ngegrill lah. Ya yang munggahan sih kok buat aku mah ya sebenarnya ya sama kayak Novan ajang kumpul keluarga biasanya karena kan hari pertama puasa atau tarawih teh kita pinginnya kan kumpul-kumpul bareng gitu, menikmati suasana bareng-bareng lah. Kumpul kebetulan kan kalau tahun sekarang kita tahun sekarang nggak sih? Apa udah 2 tahun? Tahun sekarang tahun udah 2 tahun berarti ya? Nggak ada apa-apa ya? 2 tahun nggak ada amarung, nggak ada apa-apa kan, jadi ya kerasanya gimana ya biasa aja sih ya. Ya sama aja sih, emang sama saja. Mau nangis ngapain lah ya. Nah ya buat apa ya, ini nangisnya juga ntar malah ngomel-ngomel, ngapain menangisi orang meninggal, harusnya kamu menangisi dirimu sendiri. Itu anjir, paling udah berat ya. Udah berat ya bahasanya teh. Itu paling terus ya ajang menikmati masakan orang tua sih biasanya kalau buat aku mah. Iya sih benar-benar. Karena kan biasanya namanya kita sebagai anak-anak yang punya orang tua lah, penonton juga punya orang tua, pasti kan ngerasa walaupun kumanya aku bilangnya aku kan sama mertua nih. Padahal ke orang tua mah deket lah, cuman kan jarang kesana karena kan kerja. Tapi sekalinya datang teh kalau nerima pas ada ibu masakin masakan khusus tuh jadi yang beda. Pas masakannya teh bukan pakai hati lagi kok ibu aku mah, masaknya teh pakai emosi. Tara datang anjing. Nengok kolot padahal deket kayak lila anjing. Dahar nawe hungkul ka dieu teh. Makanya pas aku makan teh awalnya enak tapi kok udahnya teh ada rasa amarah. Enggak bohong. Itu sih. Terus apa lagi ya soal munggahan tuh? Oh, ini juga kan teman kantor ada yang munggahan enggak? Biasanya kan teman kantor kayak pada munggahan meureun. Ada yang munggahan, ada juga yang kerja. Nah, kebetulan waktu aku kemarin aku dapatnya jatah libur, jadi aku bisa pulang dulu. Itu teh liburnya gantian? Gantian. Oke. Terus kebetulan kan aku dapat liburnya 3 hari, jadi ya udahlah mending kesempatan buat pulang. Oke. Nggak nyewa hotel? Nggak nyewa hotel? Anjir,
siapa saya tuh harus nyewa hotel tuh pira ka lembur doang atuh. Di lembur kok masih ada, kan ada Oyo di lembur jeung Red Doors. Kan saya juga masih diakui di rumah teh anjir. Kenapa harus nyari hotel anjir? Saya meskipun saya tuh belum bisa ngasih apa-apa buat keluarga ya gitu kan. Tapi kan keluarga juga masih menerima saya tuh anjir. Tapi kan enggak tahu meureun cek nini teh si beban balik deui. Kalau zaman sekolah mungkin iya. Kalau sekarang udah dapat duit mah pasti mun balik teh pan jajanan atuh pasti gitu mah ada. Udah berasa ini kita kok pulang ke kampung teh berasa kayak orang kaya. Tuh. Padahal orang duitnya diempet-empet. Gak tahu ya kalau misalkan Adwi pernah ngerasain atau enggak. Tapi kan aku tuh kan dari daerah lah ya, dari kampung gitu. Nah, banyak teman-teman aku atau mungkin keluar juga ada. Pasti pada nyamperinnya tuh pengen gini. Hayang atuh di jajanan ku make duit Bandung. Emang duit Bandung jeung duit Tasik beda gitu. Buhanan eta. Masalahnya asa sarwa-sarwa keneh duit mah. Tapi nah sih loba nu sok ngaromong misalkan anu orang daerahnya, teman-teman di kampung teh. Kalau misalkan ada perantau yang baru pulang, pasti ditanyainnya tuh gitu mulu, diajakin jajannya tuh gitu mulu. Hayang atuh di jajanan make duit Bandung atau hayang make duit Jakarta. Kalau misalkan ada perantaunya tuh dari Jakarta. Kayak gitu mulu anjir. Sing naon bedana duit Bandung. Dan ternyata bukan di daerah di tempat aku doang. Teman aku juga yang dari Garut ya di tempat kerja, ada yang dari Garut sama kayak gitu juga. Padahal naon bedanya ya duit mah. Duit mah giliran inflasinya sarua. Arek Barut jadi dibalik. Arek Bandung atau Garut saruanya inflasi tetap sarua hargana sakit tuh duit teh. Oh, meureun bedana kieu meureun kalau misalkan di Garut mah ada khasnya dengan tukang cukur ya. Ya meureun pas di jajanan duit Garut teh aya bau bubuk. Ya teh kitu oge sih. Kan kalau di Bandung ada polusi jadi pasti bau knalpot gitu. Meureun ieu mah meureun. Bawa duit kemacetan gitu. Anjir, bawa duit kemacetan. Bawa duit banjir. Duit banjir cenah. Banjir Bala Endah. Oke deh, kalau gitu kita langsung balik ke prompter. Aduh, prompternya. Pak, digedein lagi aja, Pak. Itu pencet yang itu, Pak. Jaba bridgingnya kelamaan lagi anjir. Bahaya lah. Kan sambil bohong-bohong waktu ya. Menurut prompter nih, kalau munggahan apa sih, Anovan? Munggahan adalah tradisi masyarakat Sunda untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini juga dilakukan sebagai ajang saling bermaafan sebelum memasuki bulan puasa. Waduh, sih kurang mah. Nah, kalau misalkan ngomongin soal tradisi masyarakat Sunda ya. Yes. Sebenarnya yang acara-acara ajang munggahan gini tuh kayaknya bukan orang Sunda semua deh. Maksudnya orang Jawa juga ada. Cuman kalau misalkan istilahnya doang, munggahan kayaknya di Sunda doang ya munggahan mah. Karena munggahan kan kalau yang aku tahu mah memang di Sunda aja. Daerah orang mah biasanya nggak munggahan. Jadi gini, daerah Sunda itu munggahan karena kan notabene saling ketemu maaf-maafan makan bareng. Biasanya makan masakan orang tua lah. Nah tapi di daerah beberapa orang ada misalnya daerah Jawa ada yang namanya dia bersih-bersih, yaitu misalnya kayak ke sumber mata air lah, mandi di kali gitu. Ada juga yang orang yang munggahannya dengan mungkin kalau kita lihat mah bersih-bersih rumah, ngecat rumah. Ya ada gitu. Ada juga yang mukulin orang gitu munggahnya teh saling pukul gitu. What sih gitu. Biasanya pas takbiran yang kayak mah anjir. Takbiran biasanya balapan anjir. Geng-gengan kan biasanya kayak gitu mah. Ada di aku juga yang dulu. Ini yang perang sarung tapi di dalamnya pakai gear anjir. Ada bener anjir. Tapi dulu sih itu mah gak tahu, sekarang sih karena aku udah lama gak di kota sendiri gitu kan, ngerantau, jadi gak terlalu tahu gimana kondisi sekarang di sana gitu. Udah buat kata aku mah buat apa gitu-gituan anjir. Sekarang bisa mikir gitu, dulu mah anjir kayak gitu tuh anjing. Anjir keren baheula mah. Adrenalin dulu mah tuh. Jadi ada rasa budak ngorate naon sebenarnya teh? Naon teh? Ada rasa hidup seperti Larry gitu. Hidupannya sekali merenya. Ya YOLO anjir. Nggak sebenang karena hulu membocor mah anggar kakolot geningnya. Berarti ngaruhnya umur teh ngaruhnya. Semakin tua teh jadi semakin anjir ke bawah gitu. Tiba-tiba semakin tua semakin. Ya aku juga masih umur 27 gitu kan, tapi kesini tuh kalau misalkan ada yang kamu nggak usah lihat-lihat, kamu semakin tua kamu. Kalau ada yang berbau-bau kayak bikin masalah tuh jadi mending dihindarin lah gitu. Iya, memang aku dapat quote-nya dulu dari si almarhum papa teh suka ngomong gini. Kalau bisa nggak ribut jangan ribut, karena pertama gini, ketika ributnya kan kita buang energi, terus buang waktu,
sebenarnya mah. Cuman kan aku orangnya nggak kayak gitu ya. Orang meninggali batur salat teh hayang nanti nampol mending ngerti tuh sih gitu lah maksudnya teh. Atau itu mah beda konteks satu anjir. Tapi kan gak apa ke gitu. Terus kalau misalnya dilihat lagi kan ini tradisi ini juga dilakukan sebagai ajang saling memaafkan nah sebelum masuk ke bulan puasa. Emang sih banyak sih. Apalagi kalau di Instastory Instagram hanya banyak anjir. itu mah hanya dari mulut aja mah ya istilah kia. Ya udah aku maafin aku ya tapi kamu duluan yang mulai naon anjing. Ya. Kumaha? Aduh, itu karena hari pertama bulan puasa aja guys ngomongin kejelekan orang. Oh, saya bukan ngejelekan orang, kejelekan banyak orang. Terus kalau misalnya diperontor lagi, kata munggahan berasal dari bahasa Sunda. Apa? Ya. Nah, yang aku mau tadi bahas tuh Apa? kan kayaknya sih istilah munggahan tuh cuman kayak emang di Sunda doang ya. Ya. Tapi kan di tempat orang lain juga di daerah lain juga kan kegiatannya sama kayak munggahan, cuman istilahnya doang yang beda. Kayak ada juga kan yang papajar. Oh, Tapi Tapi papajar teh salahkin Ibu Pajar. Nanya. Jokes bapak-bapak nanti euy. Papajar mamajar gini. Memajar kan bener. Terus. Tapi kalau misalkan aku perhatiin ya, yang si papajar ini sama munggahan ya kegiatannya sama-sama aja sih. Ada sama juga ada apa sih namanya kalau misalnya yang biasanya itu sebelum puasa teh ke makam teh Ziarah. Padahal cek nu di dalam di kuburan tehnya datang werek puasa aya poe biasa eueuh cenah. Tapi terlalu gelap yang ngebahas soal ziarah teh. Terus lanjutnya kata munggahan berasal dari kata munggah yang berarti naik, melambangkan peningkatan spiritual menjelang bulan suci. Oh, mungkin itu tuh harapannya karena munggah seperti itu yang berarti naik lainan naik kan gak tahu aku gak terlalu kameramen emang munggahan bahasa Indonesia naon naon arti bahasa Indonesia apa tuh tinggal di Sunda kita apaleun soalnya di sini katanya munggah tuh dari bahasa Sunda tuh yang berarti naik, melambangkan peningkatan spiritual menjelang bulan suci. Oh, berarti kalau misalnya ada lagu yang mungkin maksudnya tuh naik tuh dalam segi kualitas spiritual. Ya mungkin kan selama 11 tahunnya 11 tahun 11 bulannya kan pada turun lah si imannya merenya. Mungkin. Berarti kalau misalnya yang lagu naik-naik ke puncak gunung berarti munggah-munggah ke puncak. Iya tuh, ke puncak gunung. Enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga sih. Udah iya cek bahasa Sunda gitu. Kan itu kan peningkatan spiritual. Naik ke gunung naik apanya tuh? Ya kan tapi di sini munggahnya berarti naik aja. Kayaknya bukan itu deh. Anda mau ngapain, mau belanja Anda? Oh. Terus selanjutnya kata munggah merujuk pada proses transformasi menuju kebaikan dari bulan Sya'ban ke Ramadan. Anjir, transformasi. Tanginak Optimus Prime. Tapi mungkin ya apa? Kayak ya mungkin kayak ini kan misal munggahan lah gitu kan. Ya. Jadi emang ajang buat kita memulai lagi dari nol gitu. Oh, SPW Pertamina ya. Iya lagi. Ya maksudnya tuh kan banyak orang tuh sebelum masuk ke si Ramadan ini kan sebelum masuk ke Ramadan ini kan, yeah. Gitu kan. Banyak orang tuh yang bikin dosa lah gitu. Banyak lah ya, namanya juga manusia kan bikin dosa banyak lah. Emang sama bulan puasa nggak bikin dosa gitu? Nah, bukan gitu maksudnya pas mau masuk bulan puasa. Nah, kita tuh jadi punya ada niatan pengen mulai lagi dari nol gini. Bacot. Niatnya sih gitu. Cuman kan pas hari pertama lah. Minggu pertama mah masih wah, ibadah bener-bener getol gitu kan, karena mulai lagi dari nol kan. Ya. Tapi setelah minggu masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, tarawih juga kan mulai berkurang tuh. Iya, kenal. Barisan-barisannya tuh kan. Betul. Ima gak bisa menjudge juga sih, karena saya juga mungkin salah satunya juga gitu kan. Kita mengakui saja we aja. Gitu. Tapi kalau bisa dilihat di sini kan transformasi menuju kebaikan, mungkin maksudnya karena kan bulan suci Ramadan kan bulan baik ya. Dimana katanya kan kalau di Islam semua bukan di Islam mah kalau aku dapat dari Ustadz Adi Hidayat mah waktu kemarin teh, jadi artinya Ramadan teh bulan dimana Allah itu menurut para filsafat Arab dulu mah
bulan dimana kita dibakar dosa-dosanya. Oh iya. Jadi kan bulan dimana berkesempatan seorang meren jadi baik ya. Ya. Jadi daripada kita mungkin mulainya katakanlah tanpa maaf-maafan, mungkin kan jatuhnya kan bisa menganggap bulan itu sebagai bulan biasa meren. Tapi kalau misalnya kita baik udah namanya manusia mah kan triggernya. Jadi dari awalnya hampuranya orang mungkin harapannya ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Tapi gini kan haji kayaknya pulang-pulang mah terjadi haji kan ngaran titel Pak Haji. Waduh. emang lagi nyindir siapa? Saya nyebut Pak Haji Tut. Ngunyah mulu. Bulan puasa anjir ini teh, jangan. Lah, tapi kan udah buka. Jangan jadi alasan anjir, jangan jadi alasan untuk berbuat jahat. Terus kata munggahan juga merujuk pada kebiasaan masyarakat zaman dulu. Oh, yang perlu naik undakan untuk masuk ke suatu bangunan, misalnya rumah atau masjid kala. Maksudnya kumaha? Perlu naik undakan untuk masuk suatu bangunan, misalnya masjid. Ya kalau pengen masuk rumah atau masjid masuk meren. Gak harus nunggu kayak ajang-ajangnya dulu. Nggak mungkin yang harusnya gitu ya. Cuma mungkin dari perspektif spiritualnya. Betul enggak, kalau perspektif di sini kan kalau misalnya di orang Islam kan biasanya kalau mau memulai sesuatu atau menaiki sesuatu teh kan ada istilah bismillah. Oh iya mungkin ya itu ya bismillah. Jadi mungkin jadi lebih ke lebih ke karena kita akan menaiki sesuatu di mana mungkin iman kita dinaikkan atau kegiatan kita yang baik-baik. Jadi istilah bismillah itu menjadi pengingat kita di mana kita akan memulai sesuatu yang baik, jadi ya kedepannya harusnya baik. Iya sih, benar-benar. Sih, mungkin ya. Terus emang aku lihat gitu kan, bukan kebanyakan, banyak orang yang apa-apa tuh kalau misalkan kita pengen berbuat baik atau mungkin kita pengen berubah nih, harus nunggu sebuah trigger dulu kayak tadi Adu. Benar-benar emang gitu biasanya. Kayak ini kan munggahan nih kan, kita selama sebelum bulan Ramadan kan banyak berbuat ya mungkin maksiat ya, bikin dosa lah, dosa banyak. Nah, liatin pantat orang. Untuk munggahan itu jadi sebuah ajang untuk kita men-trigger diri sendiri buat memulai lagi jadi lebih baik. Betul. Itu salah satunya itu. Nah, dalam kata trigger kan di luar konteks yang munggahan, banyak orang juga kan kalau misalkan kayak misalkan yang putus cinta lah misalkan yang putus cinta. Iya boleh. Kata trigger kan bisa digunain buat kita tuh pengen memulai hidup baru lagi kan, untuk move on. Misalkan kan cewek banyak tuh pengen buat mulai lagi hidup yang baru, pengen mulai move on lagi. Ke-triggernya apa? Dipotong rambut lah. Kan ada yang gitu kan. Iya. Jadi itu tuh dijadiin ajang trigger buat dia sendiri. Oh, sebagai salah satu bentuk move on gitu ya, mungkinnya memulai hidup yang baru. Tapi kenapa daripada potong rambut, kenapa nggak potong domba atau sapi? Bermanfaat buat halayak umat. Ya meren mau teka pikiran meren jabat duit nanti mana kan teka bego. Oh, emang perempuan kalau nyalon murah, mahal meren. Potong rambut gitu. Kameramen, awe mau nyalon bisa gitu 100.000 cukup moalnya. Iya juga sih. Ini yang potong hayam emang makasa keluargaeun. Oh iya. Pahala meren benang ya. Oh. Tapi kalau misalnya emang banyak sih misalkan aku juga move on ngebotakin. Dibotakin dulu. Asli dibotakin. Demi? Asli sempat rontok anjir. Itu mah stres. Ya stres. Nah dari sana nyobain lah buat move on, dibotakin lah gitu. Terus jadi kayak malah kayak yang ini habis kemo. Untuk orang lain mah katanya sih ada efeknya ya, ada impactnya gitu. Nge-trigger kayak dipotong rambut kayak gitu. Tapi aku pribadi dibotakin anjir gak ngaruh apa-apa anjir. Nah itu kan balik lagi ke diri masing-masing Pak. Iya sih. Mungkin kan ngelihatnya orang teh kalau misalnya kayak misalnya perempuan asalnya panjang, terus putus move on, dipotong rambutnya jadi pendek, jadi kan ngelihatnya diri dia teh kayak yang baru. Lah juga kan waktu pas kayak gitu dibotakin kan jadi kelihatannya kayak penyakitan. Kan baru. Ya takut ya waktu dibotakin itu kan ke tempat kerja jadi pakai kupluk. Anjir benernya dibilang, "Pan mana juga nuker gering cenanya." Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cuma mungkin ya kok aku lihat mah ya itu sih suatu bentuk kebiasaan yang baik, harusnya mulainya dengan yang baik juga. Tapi kalau misalnya aku lihat kayak gitu, kalau misalnya tadi masalah trigger gitu, kan sekarang belum puasa nih. Kan kata aku kalau misalnya ada sekarang kan bagian maintenance ya. AT ya.
Terus kalau misalnya ada yang minta perbaikin mesin itu masih ada cewek-cewek yang nempelin teteh enggak? Karena itu hari pertama puasa. Oh, karena masih libur ya, belum tahu. Belum. Apalagi kan kebetulan saya libur. Oh iya, Jadi belum kelihatan apa adegan-adegannya. Anjir adegan kurangnya. Belum. Orang curiganya pas kerja itu di kamera dikieukeun nempel strat. Terlihat belahan kepala. Tapi harusnya sih ada sih ya, harusnya sih. Bakal ada sih ya. Astagfirullahaladzim. Orang yang gitu ya, tapi di tempat orang lelaki hungkul aja banyak udah nggak deketan juga gitu orang sengaja gay. Kan gue takut ya. Aduh. Terus apa hukum munggahan dalam Islam nih? Dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan tradisi seperti munggahan untuk sambut bulan Ramadan. Namun bila munggahan dilakukan dengan tujuan untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan menjelang bulan Ramadan, maka hukumnya menjadi sunnah alias boleh dilakukan atau tidak. Oh, tuh berarti mungkin kalau misalnya... Tapi tidak emang sih. Emang kalau kita ngambilnya dari mungkin hukum agama ya. Meskipun aku tidak terlalu mendalami, ya gak terlalu ya jauh lah dari kata alim gitu kan. Masa sih itu baju udah pakai baju koko. Gimik anjir. Anjir yang ngegiring langsung dipatahin anjir. Gimik anjir ini doang mah. Tapi kan ya belum sholat maghrib cina anjir. Udah tuh sholat maghrib mah tuh. Terus gimana? Kalau dalam agama kan setahu aku munggahan tuh kayaknya emang gak ada ya. Emang gak ada. Cuman mungkin itu tradisi di kita doang. Betul. Nah, kalau misalkan itu jadi sebuah kewajiban mungkin bakal diharamin sih kata aku. Iyalah. Cuman mungkin kita ngambil sisi positifnya kayak bersilaturahmi sama keluarga atau orang-orang terdekat kan dijadikan sunnah kan karena itu silaturahminya mungkin. Betul. Dibolehin teh gitu. Betul, karena kan kalau misalnya kita lihat terkadang ya namanya manusia apalagi anak perantauan kadang jangankan buat nyamperin ke rumah lah buat ngabarin orang tuanya aja jarang. Bener kan? Nya orang wae ya mau orang kayaknya hitungannya walaupun orang tua dekat jarang lah ngabarin tapi kan seenggaknya momen ini teh jadi momen dimana ketemu lagi sama keluarga karena kan yang kita tahu kan di Islam kan silaturahmi teh menjadi apa namanya nilai penting lah karena kan suatu kegiatan yang bisa saling memaafkan menyelesaikan masalah gitu loh karena kan kita nggak tahu namanya umur manusia ya sukan sekarang kayak Novan sekarang lagi ngobrol kayak ini sukan besok mah uga mobil bener tuh. Amin, insyaallah. Kan kita yang ada ya, kan besok aku naik haji, men. Amin kan. Makanya, nah itu maksudnya teh. Ya. Nah kalau ini kan soal munggahan di tempat kerja. Nah sebenarnya juga kalau di aku ya suka ada sih setiap munggahan tuh ya pas momen-momen munggahan gitu. Banyak sih teman-teman juga yang kayak nawarin, ayo orang munggahan, banyak. Cuman untuk kemarin ya karena saya pulang ke Tasik jadi gak ikutan. Oh. Kalau di Adwi gimana? Kalau di aku mah ini mah di perusahaan sekarang ya, kalau perusahaan dulu mah ada munggahan, ada tuh. Oh, ada. Tapi emang kan, acara di tempat kerjanya? Enggak, di acara di kan ada inilah, ada bagiannya lah. Oh. Di bagian aku di perusahaan yang dulu mah ada munggahan karena kan notabene kan perantauan semua tuh kerja di Tangerang. Tapi hanya munggahan aja. Kalau di perusahaan yang sekarang mah enggak ada munggahan, tapi adanya buka bersama dan halal bihalal gitu. Oh iya. Jadi nggak diambil munggahan nih karena kan di perusahaan sekarang mah munggahan memberikan waktu kepada keluarga tiap karyawan biar ketemu sama keluarganya. Ya. Makanya kan kayak kemarin banyak yang cuti, udah biarin nggak apa-apa cuti. Yang penting kan kita bisa merasakan waktu bersama dengan keluarga gitu. Ya terus ya tempat kerja Anda ya masih terbilang baik lah. Apanya? Yang bilang buruk siapa? Enggak, maksud Anda apa? Masih dikasih kesempatan untuk sok kalau misalkan pengen ketemu sama keluarga atau orang-orang terdekat silahkan gitu kan. Memang harusnya seperti itu. Semua perusahaan harusnya seperti itu. Harusnya. Kan? Tapi kan di beberapa tempat gitu kan, beberapa tempat. Iya, memang kita udah mulai masuk ke suzon. Iya. Oh, kita nggak sudon loh, faktanya gitu loh. Kita nggak sudon loh ya. Kita mau fatal loh. Nah, di beberapa tempat gitu kan. Ada yang udah nih ada momen-momennya munggahan, harusnya kan bisa nih dikasih waktu buat sok kalau misalkan pengen ketemu sama orang-orang terdekat, sama keluarga silahkan kalau pengen. Tapi kan ternyata tidak kan, masih dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang nggak ada
Gitulah. Tapi orang sama orang kerja ya orang aneh sih ya. Memang beberapa tapi pengalaman orang sih anehnya gini. Tiap mau masuki bulan puasa, nggak tahu kenapa semua kegiatan entah itu produksi, entah itu perawatan, anehnya meningkat. Anjir benar sih anjir. Jadi orang kerja 2011, orang pernah kerja di ya kayak tekstil, Ya, terus apalagi di F&B. tekstil kan. Ah, Apalagi kalau di F&B masih masuk akal lah. F&B kan Ya. soalnya kan mungkin banyak yang pengen ngadain bukber Ya. gitu kan. Nah, kalau tekstil kan anjir. tekstil apa namanya maintenance, terus ya maintenance lah. Ya orang aneh juga kayak maintenance kan harusnya mah. Tekstil lah paling Ya gampang, gitu. paling ini mah. Tiap masuk ke bulan Ramadan pasti minimalnya produksi naik 50%. Nah itu yang aku aneh teh. Kalau misalnya orang ngelihatnya si perusahaan farmasi mah orang masih ngerti lah. Karena kan orang pada mudik. Butuh ini kan. Nah, tekstil. Ah. Emang orang pada mudik pakai karpet terbang semua. Ada orang terbang, Iya. ada orang mudik pakai ini, pakai apa? Pakai namanya spray kasur. Tidak bukan? Tapi mungkin ya salah satu kenapa alasan tekstil Ya. tiap bulan Ramadan produksinya suka meningkat, mungkin ya siapa tahu yang tiap mau lebaran kan beli baju dulagan, pengen beli baju lebaran Ya kayak kan gitu itu mungkin. perusahaan Tapi kan- baju, emang perusahaan tapi spray kan- kasur orang mau pada ganti pakai spray kasur lebarannya. ya kan bisa Kejombrang jadi, gitu, kan. Cuman kan gak harus melulu tiap lebaran harus ini mulu kan gitu. Ya, mungkin kalau aku lihat ini sih mungkin kenapa di mereka produksinya bisa meningkat. Kalau kataku mah ada demand dari customer di mana mungkin ya namanya Iya sih, itu orang sih. kita kan apa namanya konsumtif ya. Jadi pengennya ganti kan tahu sendiri jangankan spray mobil aja kan memasuki bulan puasa mah sarung joknya diganti-ganti. Asli sih. Mungkin ada demand dari situ juga. Mungkin. iya. Karena kan kalau misalnya bisa dilihat kayak waktu perusahaan tekstil aku yang dulu kan dia bikin ini ya, bikin apa? Buat lebih ke industri otomotif gitulah. Nah, jadi kalau misalnya aku lihat ya ternyata pada saat aku udah kerja di apa perusahaan maintenance gitu ternyata baru ketahuan kalau sebuah kendaraan itu pada saat musim lebaran dia kan sering bolak-balik tuh. Otomatis kan si cover joknya udah rada nggak enak lah, jadi Ya. mereka sering ganti. Ya, Paham, pantes. Produktivitasnya meningkat gitu. Terus penjualan si kayak tekstil yang mungkin yang Anovan sekarang dia jual buat keperluan rumah tangga atau hotel kan mereka juga mulai meningkat kan bulan puasa banyak orang yang nginep Ya sama sih, keluarganya, benar sih. jadi kan sering ganti-ganti juga kan. Tapi mungkin tuh sisi positifnya kita mau mendekati lebaran mungkin ya. Jadi banyak ya. tiap masuk ke bulan Ramadan tuh banyak apapun lah bidang itu bidang pekerjaan entah itu di F&B, tekstil atau apapun itu produksinya tuh suka meningkatnya. Mungkin salah satu sisi positifnya kan itu ya bisa memperkaya si yang punyanya minimal. Dari dulu juga kayak gitu mana puasa nggak puasa ya tetap yang punya mah kaya anjir. Mana ada sekarang sebuah perusahaan yang punyanya datang pakai sepeda BMX, nggak ada. Tapi kan anjir. setidaknya kan kalau misalkan si punyanya kaya gitu kan, setidaknya kan dia punya karyawan-karyawan yang bisa dinafkahi. Iya, Tuh, tapi kok kata orang kasih mah nafkah. ini mah orang pendapat pribadi ya. Buat aku mah semua perusahaan di sini teh yang punyanya kurang kaya. Karena Kenapa? berkendara masih pakai kendaraan. Orang paling kaya itu adalah ketika berkendara datang ke kantor pakai kuda nih. Kayak cowboy gini. Truk. Anjir, gila datang. Anjir, Orang pada pakai bensin ini kendaraan alami Anjir, anjir. itu di daerah mana dulu anjir? Dari Ya. kita mah tuh. Di kita mah standar kita di kita lah gitu, di lingkungan kita standar orang kaya mah minimal pakai Alphard anjir. Ya, tapi kan masih kendaraan kayak gitu. Kuda, bro. Bayangin anjir. Terus eta nu tukang del mana tuh? Eta berarti orang kaya tuh. Beda, itu kan ditumpanginya banyak. Ini mah kuda satu tuh. Datang gini. Pakai kuda teh kuda Ya. yang stallion gitu gini. Anjir. Ya. Kok Yang nggak ada berasa yang kita naikinnya tuh berasa jadi kesatria gitu kan. Terus yang aku belum pernah lihat mah orang berkendara pakai babi so. Gimana deui babi eta?
tiap jalan ngok gitu ya. Makanya kan memang jalannya nggak bisa polanya, ngebut terus gini ter. Tapi biasanya kalau yang kuda-kuda gitu, Ya. nah dari hari sekarang hari pertama puasa, tiap ngabuburit pasti suka ada Apanya? yang kayak jasa inilah Jasa naik kuda gitu ya. naik kuda gitu. Ya. Banyak sih. Cuman buat orang mah di kuda-kuda di orang mah pada kecil, Pak. Kalau misalnya kita lihat di Inggris lah, punya Ratu Inggris, penjaganya aja kudanya tinggi. Nah, maksudnya model-model kuda kayak gitu ya. Ya, Jadi kan bagus kelihatan gitu. lah kuda kontes lah gitu. Mhm. Jadi kelihatannya teh barang rare teh bener barang Ya. rare, apalagi makhluk hidup kan gitu. Kelihatan ini apa? Si kudanya tuh kelihatan suka dimandiin gitu kan. Iyalah, rambut Dibersihin. berkeliling. Wah, cakep. Apa itu Alphard ye gitu Mantap. Harusnya tuh standar kita tuh udah bisa maju kayak gitu ya. Iyalah. Terus kalau misalnya di orang mah kan ada orang yang berkendara ketika masuk kantor teh pakai apa? Pakai yang roda satu gini, tahu nggak yang maju mundur gini? Oh iya gitu. Kayak skuter gitu Kayak kan, skuter. cuman roda satu. Iya, di kita kenapa nggak bisa? Pada nggak bisa bawa aja. Buru-buru buat maju aja. Buat dikrep aja nabrak. Tapi aku mah pengen ini euy. Kenapa? Yang kayak gitu tuh, pengen yang skateboard yang elektrik euy. Elektrik yang mana? Ada skateboard elektrik. Kayak detektif Conan gitu. Aja Oh. seru kayaknya euy. Tapi bukan skateboard atau jadi pennyboard gitu meren. Karena kan skateboard mah Iya. banyak gitu kan. Hmm. Pennyboard mah banyak ada gede gini. Jadi bisa Cuman- buat jalan raya ya. Iya gitu kan Iya, enak iya, gitu. iya, Seru iya, anjir kayaknya kalau punya kayak gitu euy. Anjir. Pernah lihat di orang harganya tuh yang proper ya, yang enak dipakai jalan berbagai macam rintangan gitu. Iya. 10 jutaan ke atas Iya, harganya, emang. euy. Emang. Tapi Kan- seru sih euy. Iya, karena kan proper. Itu mah bisa digunainnya ketika jalan kosong. Karena kok jalan macet nggak enak, Pak. Iya sih, benar Hmm. sih. Tapi Harus kan kalau misalnya jalan ngedem-ngedem. macet kita bisa jalan enaknya gitu doang. Iya. Orang macetan orang lempang helap terus pakai deui kan Gitu daripada pakai motor mobil kan, macet-macetan, Tapi apalagi kan kehujanan pas tiris. apalagi pas bulan puasa tantrum gitu kan. Cuman pas kehujanan ya, itu kan bisa nyari tempat neduh tuh. Tapi kan bisa pakai jas hujan. Bisa sih. Pakai jas hujan, pakai skateboard gitu ya. Anjir. Anomali dari mana ini? Aduh. Kita lanjut ke promptor tuh kan. Jadi promptornya ngambek tadi baca-baca. Ngambek, anjir. Baca aja. Diklik dulu. Klik dulu. Mana anjir udah? Diklik. Udah Klik, ini. goyang-goyang. Oh, iya. Wah, tuh Ngambek tujuan. Tujuan munggahan. Nah, kita masuk lagi ke munggahan. Yes. Kita udah terlalu melenceng kemana-mana. Tujuan munggahan ya, kita ngomong Betul. soal tujuan munggahan. Jadi tujuan munggahan itu yang pertama meningkatkan iman dan takwa sebelum Ramadan dimulai. Kusur ya tuh baca tuh langsung ketawa. Langsung ketawa. Ternyata kan nggak stres isu kakak ragam mulai. Karena kalau misalkan kita nih nyari sumber kayak gini tuh terlalu diplomatis anjir euy. Meningkatkan iman dan takwa sebelum Ramadan Pan dimulai. dari Google, Bro. Pasti mah jawabannya diplomatis nggak Jadi mungkin. diplomatis anjir, kenapa gak bikin referensinya tuh secara personal gitu. Nggak bisa lah, Google kan dari beberapa kepala, Pak. Mau dari secara personal, no ya yang debat akhirnya. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Tali silaturahmi, saling bermaafan dan bertukar kabar. Oh, betul. Terus yang terakhir menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini mah fakta kalau itu mah. itu mah fakta anjir. Terus kalau misalnya perempuan menyambut datang bulan gimana nih? Munggahan oke gitu, nggak dapat munggahan. Tinggal itu kameramen, nggak dapat munggahan tuh. Nggak dapat munggahan tuh. Kalau dapat bulan munggahan dulu enggak? Oh enggak, berarti hanya khusus bulan suci Ramadan. Kita bahas dulu kenapa. Tapi kebayang nggak kalau misalkan cewek tiap datang bulan ngadain munggahan gitu? Tau nggak tiap mau datang bulan ngadain munggahan ini. Orang tiap datang bulan kayak ada munggahan itu mah. Pertengahan tiba-tiba hayang ngemilih ieu lah, dahar ieu lah. Iya lagi euy. Tiba-tiba tantrum kan ya. Asli. Ya, iya sih benar sih. Kita bahas yang pertama dulu nih, meningkatkan iman dan takwa sebelum bulan Ramadan dimulai tong serius. Kenapa sih? Kalau kita ngambil diplomatisnya kan. Yes. Kayak tadi kita udah obrolin. Untuk mungkin untuk jadi trigger. Oh iya. Untuk kita bertransformasi nih. Oh iya. Dari yang awalnya kita sering bikin dosa jadi bisa memulai untuk berbuat kebaikan. Ya, mengurangi dosa lah ya. Mengurangi dosa lah gitu. Kan itu meningkatkan iman dan takwa. Ya, untuk meningkatkan iman dan takwa. Mana anjir? tapi kan kenyataannya gitu. Orang mah kan. iman dan takwa bikin kesujon-sujonan. Enggak ada iman dan takwa sama sekali ya Allah.
Astagfirullah. Emang iya. Pas siang hari mah emang benar kita nahan-nahan gitu kan. Pas dengar suara azan maghrib Maghrib mah beda deh ya. apa nih yang bisa kita gibahin nih? Dan anehnya teh kenapa ya saya lihat di media sosial teh ketika siang semuanya Islami, ketika lewat maghrib mah tiba-tiba keluar yang aneh-aneh weh. Anjir bener lagi anjir. Aneh teh. Jadi algoritma media sosial sekarang mah kayak sengaja setting yang bulan puasa stop bola ya. Oh anjir. Pas buka puasa langsung bray ya. Ya Allah. Tiap siangnya update pap imut gini, pap lucu yang pakai kerudung. Oh iya. Lewat maghrib Lewat maghrib ya gitulah. belahan paha. Dugem das. Anjir. Duk tas. Anjir. Belum tahu ya. Tanyain kameramen kemarin ada si Uwa ya. Sholawatan lagunya lagu DJ ya. Aduh. Isuk-isuk ayo orang. Dangdut ya. Kau Anjir. Solawatan tapi musiknya koplo gitu. aduh, saya teh mau bilang astagfirullah tapi enak ngegoyangnya gimana ya? Jadi gitu aja. Ya Allah, astagfirullah. Kadang satu sisi ironi, Iya. satu sisi ya komedi. Komedi ironi teh gitu salah satunya. Bener anjir. Terus yang kedua mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan dan bertukar kabar. Kalau tadi udah dibahas ya silaturahmi sama memaafkan ya. Nah. Bertukar kabar nih, berarti benar. Karena mungkin kalau bertukar kabar mah ada yang bisa datang sama nggak bisa datang lah ya. Ya kemarin bertukar kabar gimana di sana sehat. Terus ada lagi sakit, tanya kena gimana sehat goblok. Segera Tapi munggahan mah masih aman ya. Kalau ajang munggahan mah. Nah, yang mulai banyak risih untuk kaula Gen Z gitu, Gen Z kan. Nanti pas lebaran yang soal dia ditanya kapan nikah. Oh iya. Tapi orang mau motong ini tai kan saya mempererat tali silaturahmi yang memaafkan dan bertukar kabar. Orang teh yang seri kalau misalnya lihat orang pada ziarah kubur, ya Allah Pak Bu sehat-sehat ya di sana. Ayo gitu. Astagfirullahaladzim. Orang udah meninggal tanya sehat-sehat di sana ngapain aja? Ngapain anjir gitu teh. Otaknya di mana? Semua orang mau komen tapi takut dianya ngamuk aja. Astagfirullahaladzim. Ya saya mengerti tujuan Anda mungkin pengen bersilaturahmi dengan almarhum atau almarhumah keluarga Anda gitu kan. Tapi kata-kata Siapa saya tahu kan di alam kuburnya tuh dapat kenikmatan mungkin. Iya, Tapi iya. kan otak Anda anjir di mana anjir? Orang mati mah gak usah ditanyain sehat atau gimana anjir. Dia orang kebayangnya pas sehat-sehat ya Pak Bu di sana terus tiba-tiba enggak nih Bapak lagi berobat. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih orang-orang itu ada aja gebrakannya ya Allah ya Rabbi. Mending ditanya semoga Bapak Ibu atau keluarga sahabat ke alam kuburnya ya diterangkan. dikeringankan siksa kuburnya. Itu lebih masuk akal gitu kan. Ditanya apakah sehat atau tidak kepada orang mati. Tapi kan kapan enggak aku sok mikir sih sama adik-adiknya kalau misalnya lagi ngumpul keluarga terus kita ngomong gini siapa sekarang lagi ngapainnya aku tuh sok nyeletuk ngomong ya jika nama kermain PS untuk kuburan sebelah. Kermain lagi cina orang asal diomongin ke budak orangnya cina. Ulin heula kata tanggana ya. Aduh ya Allah ya Rabbi Pak maafin Pak. Kata tanganan di kuburnya. Bro, kamari di azab naon. Cis goblok aja. Cis gelap aja. Cis gelap pertama orang tenggelam tapi gelap ya. Ampura ya mah. Ampura maafin ya. Saya enggak ikut Kamari dia mah dari lagi gimmick pakai bajunya aja. Gelap aja bercandanya. Segera. Aduh, Ayo. Yang terakhir nih, yang terakhir nih. Kata giliran arurang dikitukeun teh euy. Yang terakhir nih. Dari yang tadi tujuan munggahan berarti Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. iyalah. Itu bukan tujuan lagi sih, emang itu mah fakta sih. Faktanya betul, faktanya emang buat menyambut bulan suci Ramadan. Oke, ini pembahasan terakhir nih. Waktu pelaksanaan. Oke. Oh, berarti ini Kira orang waktu bener kena pelaksanaan goblok. munggah ya. Ah, Waktu pelaksanaan munggahan. Umumnya iya. dilaksanakan sekitar seminggu hingga 1 atau 2 hari 1 sampai 2 hari sebelum hari pertama Ramadan. Jing nah, batur mah gitu 1 atau 2 hari sebelum hari pertama Ramadan Terus seminggu lagi ya. Oh, Seminggu sebelum hari pertama. panjang batur mah munggahan teh. Kita mah biasanya mepet-mepet nih. Enggak pokoknya biasa nama. Dia mepet-mepet Oh, juga mungkin itu. maksudnya seminggu teh kan mereka mah ke ngumpul datang heula. Keluarga kan ngobrol-ngobrol makanya Iya nama sih. meureun maksudnya pada ngumpul semua meureun. Ya mungkin jauh juga kan mereka kayak saya kan merantau gitu kan. Harus berjauh-jauh hari. Anjir, 3 hari cukup nggak?
kurang anjir. Kurang lah deh enak sama sare-sarenya. Iya. Tidak mikirin kerja aja. Gak mikirin kerja. Oh. Bangun tidur, makan. Ih. Sebelum tidur makan. Pengangguran banget. Anjir, kalaupun itu saya keluarga anaknya Elon Musk mah anjing pengen hidup kayak gitu mah euy. Anjir. Bisa, orang jadi sirapatar lah. Bisa sih. Kan- Kan kudu reinkarnasi heula jadi si Rapatar mah tuh. Oh, yang tampilin bunga lah. Kada rewel rapatar mah. Ulah euy rewel euy anjing teh. Tidak bersyukur anjing jelema teh. Sorry. Maaf Bang Rapi Ahmad. Asik. Tapi udah mau nonton sih mana nama. mau naon sih. Naon nonton podcast nu kieu cenah. Mending nyen podcast sorangan. Yang kedua nih, Yang kedua, waktu pelaksanaan munggahan. kegiatan munggahan bisa dilakukan di lingkungan desa, perumahan, sekolah atau instansi kantor. Betul. Bisa boleh. Betul. Biasanya ya kebanyakan mah di rumah sih. Biasanya di rumah sih. Tapi kalau di kantor mah biasanya Hamin sebelum pada pulang kampung dulu. Nah, Biasanya tapi itu juga bukan kegiatan resmi dari kantornya biasanya. iya sih ada bahasanya Kebanyakan mah bagian cuman doang. circle doang. Anjing Anjing main circle, circle. gelo, Namanya geng-gengan anjing di kantor ge anjing. geng-gengan anjir. Tapi kan emang kan biasanya kan buat orang-orang terdekat nih yang di tempat kerja Perbagian sohib-sohib lah. meren. Jarang sih kalau di aku mah. Oh, so bisa terdekat doang. Biasanya orang-orang terdekat. Oh. Kalaupun orang-orang terdekat pun itu juga yang satu shift lah gitu. Tapi kan gak semua. Oke. Gitu. Oke. Baiklah dari semua pembahasan kita masalah munggahan nih. Karena waktu juga udah lumayan ya, Bu. Oh, Kan lumayan. Pas lah sesuai ini. Pas. Jadi kalau misalnya kita bahas nih dari semua yang kita bahas tadi, menurut Anovan jadi apa sih sisi positif dan negatifnya dari munggahan ini? Mungkin kesan pesannya tuh Anjir, kesan-pesan. Anjir, ya manfaatkan lah meskipun udah lewatnya udah lewat pasti ini uploadnya pas udah bulan puasa lah, ini juga udah bulan puasa gitu kan, udah lewat munggahannya gitu. Cuman kalau misalkan nanti ada bisa wae nu kakarerek lagi, mulai puasanya. anjing itu di planet mana anjir. Tapi kan misalkan kita ada kesempatan lagi nih untuk bertemu lagi dengan munggahan di tahun depan kan, ambillah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat Anda gitu. Itu sih. Daripada cuman mengurung diri di kamar terus memikirkan nasib ke depan kayak gimana yang gak pasti, mending Anda samperin keluarga Anda gitu lah. Betul. Itu positifnya nih, Negatifnya kalau negatifnya di munggahan itu biasanya nggak mikir langsung keluar temen mikir. lebih ke advice sih sebenarnya, lebih ke advice juga sih. Apa tuh? Jangan jadikan munggahan versi Anda tuh jadi perbandingan sama munggahan orang lain gitu kan. Gitu. Paham ya. Kayak jangan mentang-mentang lihat orang lain munggahnya enak terus kita merasa iri. Oh iya. Gitu. Ya gampang. Betul. Ya tiap orang punya punya jatahnya, Punya versi munggahannya masing-masing. Kayak playlist lagu ya. Yes, gitu. Iya. Oke. Apalagi buat orang-orang jika orang gitu kan. Ya munggahan mah cukup kumpul sama keluarga juga udahlah. Udah cukup daripada harus Gak minum. Wish, minum Coca-Cola sih ya. Lah kan saya bilangnya minum bukan minum yang aneh-aneh, minum air juga kan. Ya saya ngerti lah masuk aneh kemana. Kok gitu sih? Kok Anda sekarang jadi udah pakai gimmick itu sudon mulai. Ini cuma gimmick. Kalau menurut Anda munggahan tuh gimana? Kalau buat aku munggahan ya positifnya ya yang satu rami sih yang tadi kayak pertama di awal. Coba syukuri tiap waktu yang kita dapetin pada saat itu. Yes. Bisa kumpul, bisa ngobrol. Terus syukurin lah, nikmatin aja waktu-waktu kayak gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu umur keluarga kita kayak gimana ya. Yes. Kayak gitu itu yang terpenting intinya. Jadi nikmatin aja, syukuri aja. Hindari konflik lah kalau bisa. Terus kalau negatifnya ya udah jangan membandingkan jangan membandingkan munggahan yang kita lakuin sama munggahan orang lain aja sih. enggak sih kalau kata Oh enggak. kalau buat aku mah munggahan sisi negatifnya ya Apa? ya itu. Munggahan ya bukan sibuk kerja. Ya kan dibilangin kita emang munggahan enggak anjir, dibilangin kita mah enggak ada munggahan. Karena sibuk kerja jadi tolonglah perusahaan-perusahaan ya mepet gitu. Gak apa-apa sih, lagian munggahan gak wajib kok. Oh iya kan sunnah ya, subhanallah. Enggak sunah juga.
Terus? Sunah tuh kalau kita bersilaturahminya. Oh iya benar. Kalau kita munggahnya cuman flexing doang mah tuh apa itu flexing anjir. Tapi yang serius ya nih, yang seriusnya ini mah fun fact aja. Kita puasa aja belum. Dia udah punya jadwal buka bersama anjir. Puasa aja belum mulai bangke. Udah ada jadwal bukber. Ai orang yang sosialita mah gitu euy. Asli. Sebelum masuk bulan puasa teh udah punya jadwal ini. Sorangan. Mungkin selama sebulan ya. Wah, gila padat banget. Ngapain? Gila. Jadi ada lagi nggak yang mau tambahin? Udah sih gitu doang lah. Oh, oke. Ceritanya puasa teh nggak jajan. Bukurnya itu yang bikin jebol. Itu kan Ya, bener. makanya jangan jajan, kenyangin di rumah. Iya, tapi kan uang misalkan sebulan anu nggak akan nggak akan Diam Anda, saya cuma jajan kopi, Anda udah jajan yang lain ya. Yang mau jebol kan Anda ada juga. ambil ngebutut kan jadi mulutnya. Offset tuh pipi lihat. Jadi buka puasa tuh jangan dijadikan revenge, jangan dijadikan balas dendam. Tapi dah saya guys jeung babaturan mah euy pasti biar duit anjir. Jadi gimana ada lagi? Udahlah. Udah gitu aja. Oke. Udah. Sekian podcast kita hari ini yang ngalor ngidul nggak tahu kemana. Ya namanya juga pembukaan bulan Ramadan ya. Ya. Masih banyak yang direm. Walaupun kedepannya mungkin nggak akan ngerem. Ini saya juga banyak ngerem sih sebenarnya sih. Jadi Udah bingung. pada gelap-gelap ya. Wah, banyak sekali unek-unek kayaknya. Hai. Oke deh. Oh ya, sebelum kita menutup episode kali ini, buat kalian gitu yang pengen tanya-tanya atau apalah. Iya bener. Kalaupun nggak ada yang nanya, kita bisa bikin pertanyaan sendiri. pertanyaan sendiri, nyuruh orang lain gitu kan. Iya bener. Tanya-tanya apalah soal bulan puasa yang ada di bulan puasa ini. Dari sudut pandang seorang karyawan. Tapi kalau misalnya ini mau karyawan aja atau yang lain juga boleh? Ya bagusnya sih karyawan sih. Tapi kan ya tuh kan semuanya juga karyawan. Bisa anak sekolah kan bukan karyawan, masih anak sekolah. Iya lagi aja. Bisa. Ya siapa tahu pengen ngaduin bapaknya gitu kan. Benar seorang karyawan gitu. Bisa. Nanti pantengin aja terus di IG-nya Temu Media ya. Yes. Sama IG-nya mana? Di Instagram. Instagramnya namanya apa? Novan Pevari. Kalau di aku di Dwi WHI3 nanti kita akan lempar pertanyaan. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya nih yang terbakar mungkin minggu depan akan kita bahas, boleh. Sambil kita bahas materi terus kita bahas juga pertanyaan kalian ya. Yang mungkin tidak berfaedah. Ya yang penting kita bisa menjawab lah meskipun betul. Salah juga. Meskipun nggak tahu jawabannya kemana. Ya udahlah ya segitu. Itu aja, oke. Kita sign out dulu ya. Ada lagi nggak? Nggak udah lah. Apa sih? Sok tutup lah. Oke. Bingung jadi bingung nutup nih. Oke, podcast kita hari ini itu aja. Sign out dulu. Saya Maman Oleh-oleh. Saya Novan Pevari. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Aduh.